Halo, selamat malam teman-teman Positive People. Oke, sebentar ya aku tulis judul live kita malam hari ini. Apa kabar nih Positive People di malam Senin ini? Oke, aku pin dulu. Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar nih semuanya? Suara aku kedengeran jelas ya? Oke, jadi di malam hari ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang mungkin kita pernah rasakan ya. Mungkin dari kita pasti pernah merasakan yang namanya tersakiti ya. Nah, mungkin kita pernah merasa tersakiti dari orang-orang yang mungkin deket dari kita justru ya. Orang-orang yang ketika mungkin nggak sengaja nyakitin kita tuh justru terasa lebih sakit gitu ya. Nah, berkaitan dengan judul live kita, pernah nggak sih positive people tuh mikir kayak kenapa sih ada saat orang itu tersakiti tapi responnya tuh beda. Ada yang justru dia itu makin baik ke orang lain, tapi ada juga yang justru dia itu makin jahat ke orang lain. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di malam hari ini aku nggak bakal sendirian nih teman-teman. Aku bakal ditemenin sama psikolog keren kita, yaitu Mbak Analisa. Tapi sebelum aku invite Mbak Ana, aku mau kasih tahu dulu nih ke Positive People. Mungkin kalau ada di antara positive people yang ngerasa pernah disakitin atau tersakiti dan sampai sekarang tuh susah banget buat dealing dengan rasa sakit tersebut. Nah, positive people bisa banget langsung klik link konseling di bio IG APDC untuk melakukan konseling sama psikolog asosiatnya APDC nih yang bakal ngebantuin positive people untuk bisa berproses lebih baik lagi ke depannya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya positive people karena live kita harus diundur jadi jam 8 karena tadi ada sempat kendala teknis. Jadi aku mau ucapin terima kasih banyak buat positive people yang udah nungguin sampai saat ini. Jadi dijaga semangatnya buat nontonin live kita belajar bareng malam ini ya. Oke, kalau gitu tanpa nunggu lama-lama lagi aku invite Mbak Analisanya ya, positive people. Halo, Selamat malam Mbak Ana. malam Nana, apa kabar Nak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Ana apa Alhamdulillah kabar? sehat. Baik, Alhamdulillah. Walaupun hari ini lumayan agak rush banget ya waktunya, Nana mungkin tahu dari pagi. Terus kayak buru-buru dengan kewajiban yang lain, tapi senang banget. Mohon maaf udah mengundurkan 1 jam ya Nak, dan teman-teman followers APDC dan analisa. Sorry banget. Iya nih Mbak, ada yang jawab, kirain kelupaan tadi katanya. Iya, jadi kita umumin kalau mundur 1 jam karena ada sesuatu yang urgent harus aku lakukan. Jadi maaf banget ya teman-teman. Thank you semuanya. Aku juga mau kenalin, ini kembaran aku loh, kembaran aku, ini adik aku. Namanya Nana, Ana dan Aduh, Nana. Jadi malam ini kita mau IG live. Nana ini salah satu intern yang join di APDC Indonesia. Kepoin Instagramnya, dia banyak inspirasi juga, anak psikologi juga, yang insya Allah jadi rekan sejawat aku ya, Nak. amin, amin. Makasih Mbak Ana. Oke, ini aku Gimana, juga gimana, mau Nak? kenalin Mbak Ana. Ini merupakan salah satu CEO dan juga psikolognya di APDC nih teman-teman. Keren banget kan Mbak Ana, juga sangat menginspirasi aku banget nih teman-teman. Masya Allah, Oke. thank you, Nak. Jadi Iya, kita Mbak. bahas tentang sesuatu yang kayaknya relate sama semua orang ya. Benar banget Mbak Ana. Ini kayak seru banget buat dibahas malam ini Mbak Ana. Kayak Hmm, pasti dari kita pernah merasakan yang namanya tersakiti ya Mbak Ana ya. Dan mungkin hal itu bisa membuat kita tuh kayak memiliki pemikiran-pemikiran buat mungkin yang istilahnya kayak balas dendam gitu ya Mbak Ana ya. ya, Oke deh. betul. Oke. Mungkin di sini aku mau ngasih info dulu nih Mbak Ana buat positive people mungkin yang nanti mau tanya-tanya bisa langsung tulis pertanyaannya di question box ya teman-teman biar nanti aku coba bacain dan coba kita jawab dan diskusikan malam hari ini. Benar Oke banget. deh, Ini suara suara aku jelas nggak, Nak? jelas kok Mbak, jelas banget, udah aman kok. Jelas ya, aman ya. Oke, Oke, siap.
Oke deh Mbak Ana, mungkin aku pengen tanya nih, kok bisa sih Mbak Ana mungkin di saat kita itu disakitin sama orang lain ya, misalnya kayak misal tersakitnya itu kayak istilahnya kasusnya diselingkuhin gitu ya Mbak. Nah, tapi tuh ke depannya mungkin orang yang diselingkuhin itu awalnya dia bisa untuk menyelingkuhi pasangan selanjutnya atau justru bisa lebih setia tuh Mbak sama pasangan yang selanjutnya gitu Mbak. Nah, aku pengen nanya Mbak, kenapa sih saat orang itu disakiti sebelumnya itu bisa justru responnya itu ada yang positif dan ada yang negatif di kemudian harinya gitu Mbak. Menurut Mbak Ana itu kenapa bisa kayak gitu Mbak? Ya, nah ini menarik banget pertanyaannya Naya. Jadi teman-teman aku pengen nanya deh sama kalian, kalau boleh jujur, seberapa sering kalian disakiti dan seberapa sering kalian sadar menyakiti orang? Pasti yang kita sadari itu adalah ketika kita disakiti, ya nggak sih? Iya Ketika benar. kita menyakiti itu tuh cenderung kita nggak sadar menyakiti orang lain. Karena biasanya kita nggak sengaja. Karena hampir bisa dibilang tuh nggak ada orang yang sengaja tega nyakitin orang lain gitu kan, tanpa yang dia sadari. Kalau dibilang ada yang ketika disakiti dia justru pengen balas dendam, kemudian dia membalas dengan satu tindakan yang serupa, entah ke orang yang menyakiti dia atau ke orang lain dengan perilaku yang serupa. Ada juga yang justru karena pernah disakiti, dia tuh kayak nggak mau mengalami hal itu kedua kalinya gitu. Nah, atau dia nggak mau menyakitin orang yang sama. Jadi stimulus itu netral, teman-teman. Ya, Oke. stimulus itu netral. Bagaimana kita merespon stimulus itu adalah satu pilihan kita. Kita mau memilih untuk merespon dengan baik atau enggak. Karena jadi baik atau jahat itu tuh adalah pilihan kita sebagai manusia. Benar nggak sih, Nak? Iya Terus benar sih. aku tuh dapat satu apa ya, riset gitu ya yang aku baca di sini. Tahu nggak sih, Nak, kalau ternyata ada penelitian yang mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya punya kemampuan untuk berempati sejak usia dini, Nak. Oke. Gitu. Jadi kalau aku pribadi, gimana teman-teman merespon luka atau duka ketika disakiti orang lain, itu yang berperan itu adalah panca inderanya. Jadi ketika kita misalnya nih ya, ngelihat pasangan kita selingkuh, itu kan Hmm. sebenarnya mata kita yang lihat, baca chatnya dia sama cewek lain, atau mergoin dia berduaan sama cowok lain atau cewek lain, itu kan sebenarnya panca indera kita. Dia mengirimkan sinyal ke otak bagian depannya. Nah, jadi kalau Hmm. kita itu ngalamin satu kejadian yang kita disakiti, itu yang bekerja tuh bukan otak kita, bukan perasaan kita, tapi yang bekerja tuh panca indera kita. Sama-sama melihat sesuatu netral, tapi dikirimkan sinyal ke otak bagian depan, itu yang menangkap bagian emosi gitu. Kenapa ada amigdala yang menangkap sesuatu yang tidak menyenangkan itu dengan sangat berlarut, dia sedih, tapi ada juga yang biasa aja, tapi ada juga yang apa ya, justru kayak oh nggak apa-apa, jadi ini saatnya aku untuk move on misalnya gitu ya. Nah ini yang disebut dengan pilihan kita untuk mampu memposisikan diri kita pada situasi lawan yang menyakiti kita. Itu sebenarnya skill yang kita butuhkan kalau kita lagi disakiti. Jadi mencoba untuk melihat ada apa sih di balik behavior orang yang menyakiti kita, itu salah satu cara kita untuk bisa meredam luka ketika disakiti itu, nah sebenarnya. Mhm. Oke Mbak Ana, mungkin di sini aku bacain komennya katanya suaranya kurang jelas Mbak Ana. Oh, suaraku kurang jelas ya? Iya putus-putus gitu Mbak. Oke, oke, Tapi kalau di sebentar. aku tadi aman sih Mbak. Oke, sekarang aman nggak? Aman kok Mbak. Aman ya. Oke, coba teman-teman cek koneksinya teman-teman juga ya. Siapa tahu koneksi kalian juga ini. Bentar. Oke. Oke, oke. Tapi Nana bisa dengar suaraku jelas ya? Bisa kok Mbak. Oke, Oke, berarti siap. tadi sebenarnya yang namanya stimulus itu atau mungkin ketika seseorang itu berusaha menyakiti kita itu kita bisa merespon itu dengan dua hal ya Mbak. Mungkin tadi kan kata yang Mbak Ana itu sebenarnya netral, cuman gimana kita menyikapinya itu ya Mbak. Dan itu Ya, ternyata berhubungan erat sama proses yang ada di otak kita ya Mbak. Gimana kita harus merespon stimulus netral itu gitu ya Mbak. ya betul banget. Jadi biasanya nih Nak ya, kalau kita itu mendapatkan sebuah apa ya situasi yang tidak menyenangkan gitu kan, itu adalah cara kita untuk merespon luka itu tuh sebenarnya bisa kita latih nih.
salah satu latihannya adalah dengan cara gini. Yang pertama kita memposisikan kenapa sih orang ini bertega ngelakuin ibaratnya apa ya, kejahatan itu gitu. Kenapa sih dia tega nyakitin aku? Coba dicari behind story-nya apa. Yang kedua, dengan teman-teman itu memahami alasan dibalik orang itu menyakiti kita, terus kita mencoba melakukan mental subtraction itu dengan cara apa ya yang bisa aku ingat-ingat pada saat dulu aku pernah menyakiti orang lain. Jadi kita tuh juga bukan manusia yang terbebas dari tindakan menyakiti orang lain. Kita juga punya salah, kita juga pernah melakukan hal yang sama gitu kan. Nah, dengan memandang dua hal itu, maka kita bisa meredam marah kita sama si orang yang bersangkutan. Nah, tapi yang membedakan itu, nak, pada saat stimulus ini merupakan hal yang traumatik buat seseorang. Karena traumatik itu tuh ada di area yang tidak sadar, di mana dia sudah kita kayak gunung es gitu loh, nak. Dia ada di bawah pikiran sadar kita, dan biasanya itu akan muncul pada saat ada stimulus yang serupa. Misalnya nih, dia trauma waktu kecil melihat ayahnya meninggalkan ibunya dengan begitu saja gitu ya, nyelingkuhin dia. Terus pada saat dia menjalin relasi dengan lawan jenis, dia mendapatkan perilaku yang sama gitu. Nah, sebenarnya marahnya dia kepada pasangan yang selingkuh itu adalah representasi dari marahnya dia tentang ayahnya ninggalin ibunya. Nah, ini pengalaman-pengalaman inilah yang membedakan respon orang ketika dia disakiti. Nah, selain pengalaman adalah keyakinan dia. Keyakinan ini artinya gini, kalau orang ini memandang bahwa dia lihat dari bright side-nya, oh kalau aku disakiti ini artinya aku belajar untuk jangan sampai aku nyakitin dia. Yang kedua, artinya ada sign yang bagus nih. Aku bisa move on dari orang ini dan mencari orang lain. Ada hikmahnya apa nih ya? Aku disuruh fokus kuliah nih gitu. Jadi dia punya satu bright side yang dia lakukan gitu. Dan biasanya selain belief dia, ada knowledge yang mempengaruhi, nah, pemahaman tentang dirinya. Jadi knowledge ini bukan tentang ilmu pengetahuan ya, tapi seberapa dia mengenali dirinya. Kalau dia bisa mengenali dirinya, menerima dirinya dengan baik, biasanya orang yang seperti ini dia punya resilience yang lebih baik daripada orang yang tidak punya pemahaman diri yang baik. Nah ini penting banget untuk teman-teman pelajari. Oke, menarik banget Mbak Ana. Berarti sebenarnya seseorang itu bisa melakukan suatu kejahatan tuh karena mungkin ada trauma di masa lalu ya Mbak Ana, yang mungkin butuh kita gali lagi sampai akhirnya kita paham ternyata kita tuh melakukan kejahatan tuh gara-gara dulunya kita pernah tersakiti juga gitu ya Mbak Ana ya. Oke Mbak Ana. Seperti itu. Oke, aku mau nanya lagi nih Mbak Ana. Nah, kalau misalnya nih kita itu jadi jahat tuh karena dulu kita sering banget dijahatin sama orang lain gitu, salah nggak sih Mbak? Ketika kita dulu pernah dijahatin orang lain dan kita pengen membalas. Iya, jadi kayak balas dendam gitu ya Mbak mungkin. Ya, kalau ini terjadi sebenarnya kita perlu lihat lagi nih kondisi apa ya mental kita yang sehat gitu. Jangan-jangan kita itu berusaha untuk keras sama diri kita. Jadi kalau manusia itu kan punya ya, punya dorongan untuk membuat diri dia itu pleaser gitu. Dia pengen membuat dirinya itu nyaman, happy, seneng kayak gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang kita tuh nggak bisa lakukan karena value tertentu seperti moral, isu-isu yang terkait sama apa ya disebut super ego nih kalau di psikologi. Nah, di tengah-tengah antara dorongan atau it tadi dengan si super ego gitu, itu ada mekanisme ego kita. Pada saat kita tersakiti, dorongan atau nafsu kita sebagai manusia adalah pengen menyakiti kembali. Tapi yang perlu kita latih adalah si moral tadi nih. Ada satu isu-isu yang mungkin kita punya keyakinan bahwa menjadi baik atau jahat itu adalah pilihan kita. Pada saat kita dijahatin orang lain, disakiti orang lain, dan kita memilih menjadi orang yang serupa, artinya apa bedanya kita sama mereka? Emang jadi orang baik itu susah, nak? Orang baik itu adalah orang yang kalau menurut aku ketika dia disakiti, dia tetap bisa jadi baik. Dan itu susah banget kan? Nah, pengendalian si mekanisme ego itulah yang bisa dia lakukan untuk bisa menengahi antara apa yang dia pengenin, si dorongan impuls tadi untuk membuat dia happy, puas, lega, tapi juga ada moral yang harus dia pikirkan gitu, moral issue yang dia pikirkan. Kalau menurut
si Bapak Freudian ini, kalau kita terlalu ngikutin impuls, kita jadi nggak bisa empati sama orang lain. Jadi akhirnya kalau dia jahat, kita jahatin lagi nih. Tapi kalau kita terlalu dengerin si super ego, ini takutnya jadi positivity, toxic positivity yang kayaknya ya udahlah nggak apa-apa, kamu dijahatin, udah sabar aja, jangan dibales ya, supaya kita bisa masuk sebagai orang-orang yang ini. Itu kalau terlalu seperti itu juga nggak bagus gitu. Artinya perlu kesadaran diri kita untuk melihat luka kita dengan jelas, lalu kita narasikan luka kita itu sejelas mungkin sampai kita tahu apa yang kita rasakan. Nah, mengartikulasikan ini adalah skill yang perlu dipelajari, Nak. Ada yang dengan curhat ke psikolog, di APDC banyak banget psikolog-psikolog kita ya, Nak ya. Mungkin Nak juga sering di balik layar, Nak ya. Itu kalau aku lihat banyak banget yang curhat ke psikolog itu justru mereka yang tidak mau atau tidak mampu melakukan konflik manajemen karena mereka disakiti atau menyakiti, jadi akhirnya mereka pengen punya satu perasaan damai gitu. Itu bisa juga dilakukan, atau bisa juga dengan cari moderator atau mungkin fasilitator yang bisa menengahi kalian dengan orang itu. Kita self disclosure atau closure, atau mengakui apa yang sebenarnya kita pernah lakukan ke orang lain atau kita marah sama orang lain. Kalau memang itu possible di dalam circle satu kita untuk bisa mengungkapkan apa yang kita jadi nggak nyaman, itu bagus banget. Tapi kalau nggak bisa, teman-teman bisa dealing dengan beberapa terapi seperti forgiveness terapi, imagery terapi, atau ya tadi kembali ke value tadi gitu. Nggak apa-apa deh aku dijahatin, yang penting aku jangan jadi orang jahat juga. Jadi ini adalah skill yang perlu dipelajari. Nah, ketika kita disakiti, kalau kita berbalik menyakiti, sebenarnya yang disakiti itu bukan orang itu, tapi diri kita sendiri. Oke, wah insightful banget Mbak Ana. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya ini menarik juga Mbak. Ketika kita mungkin melakukan sebuah kejahatan gitu ya Mbak. Nah mana dulu sih Mbak yang mengambil kendali dari diri kita? Apakah itu logika dulu atau hati dulu nih Mbak? Dan kenapa? Ya, kalau aku belum iniin banget ya risetnya tentang kenapa sih orang itu tuh ketika dia jahat sama orang lain itu apakah dia tuh benar-benar karena logika atau karena hati gitu ya. Tapi yang jelas kalau ditanya dari naluri yang paling dalam nih ya, orang dengan dorongan yang tadi itu pengen menyakiti orang lain, itu kalau dipikir secara perasaan mungkin dia nggak memainkan itu gitu, tapi logikanya itu nih, logika yang mungkin dia bermainnya rasional banget. Tapi bisa dilihat juga ada yang menggunakan perasaan dia atau hati dia gitu lah. Jadi misalnya kalau kita lihat dia punya trauma tapi dia nggak sadar. Jadi area ketidaksadaran dia itu mewujudkan perilaku yang serupa, dia pengen nyakitin orang lain gitu. Nah, jadi kalau kita nggak bisa mengeneralisir kenapa orang melakukan kejahatan, apakah logika atau hati, itu kayaknya tergantung dari si pengalaman hidup orang itu sendiri gitu. Nah. Oke deh Mbak Ana. Mungkin ini terakhir ya sebelum kita masuk ke tanya jawab sama teman-teman ini. Mungkin ada kalanya kita tuh menyakiti seseorang tuh karena nggak sengaja gitu Mbak, untuk menghilangkan rasa bersalah kita atas tindakan tersebut tuh gimana sih Mbak? Karena kita istilahnya nggak sengaja nyakitin orang, dan gimana caranya kita mengatasi hal tersebut? Oke, kalau kita dijahatin orang lain ya, pertama teman-teman kita nggak bisa mengendalikan stimulus di sekitar kita ya. Mau dia orang yang kita anggap sebagai circle pertama, bisa jadi dia berubah jadi circle kedua, jadi circle ketiga. Artinya jangan pernah memberikan ekspektasi sepenuhnya kepada orang untuk selalu baik sama kita. Kita bakalan kecewa, nak. Karena di dunia ini ya cuma ada dua, orang baik dan orang jahat gitu. Jadi kalau kita berekspektasi bahwa semua orang baik, kita nanti akan kecewa kalau kita ketemu orang jahat. Apa yang bisa kita lakukan? Satu, kalau teman-teman menghadapi situasi itu, sadarilah bahwa ini masalah yang dihadapi ini tuh masalah mereka atau masalah saya ya. Karena ada orang yang sebenarnya dia bermasalah sama dirinya lalu menyerang orang lain. Kalau kita secure sama diri kita, nak, kita nggak akan ngerasa terserang sama orang itu. Jadi kalau kita tahu banget bahwa kita cukup nyaman sama diri kita, ada orang yang jahat misalnya nyinyirin, atau ngebohongin, atau mengkhianati gitu kan, kita akan berpikir bahwa it's your problem, it's not mine.
itu masalah kamu bukan masalahku. Dan awalnya mungkin dia di circle 1 gitu kan, kita keluarkan dia di circle 2, tapi mungkin nggak semudah itu ya nak, kadang masih kebawa perasaan, apalagi kalau orang ini relasinya cukup dekat. Tapi ya itulah, kita nggak bisa memilih sikap orang lain gitu. Kalau kita mau lakukan lagi yang kedua, selain kita melihat lagi motif mereka apa, coba kita ingat-ingat sebagai manusia, apakah kita tidak pernah luput dari kesalahan? Pasti kita juga pernah kan gitu. Kita bukan manusia yang sempurna juga. Jadi kalau ada orang lain yang menyakiti kita, apalagi dia udah minta maaf, kalau sampai kita nggak maafin, jangan-jangan kita ini lagi keras sama diri kita sendiri. Jangan-jangan kita arogan sama diri kita karena kita tidak mau memeluk diri kita sendiri sehingga kita keras sama orang lain. Yang muncul adalah defense mekanismenya. Menyalahkan dan menyerang orang lain yang menyakiti kita. Kita playing victim nggak? Dan selama kita playing victim, kita akan jauh dari perasaan damai, kita akan merasa kita jadi korban dari kesalahan orang lain, dan terus kita menghakimi orang lain. Efeknya apa? Pada saat kita melakukan kesalahan, kita nggak mampu merangkul diri kita yang salah. Jadi kita juga akan cenderung merasa bersalah yang lama. Gitu. Jadi cobalah untuk belajar memaafkan. Belajar memaafkan ini tuh nggak mudah ya nak. Kita diminta memaafkan orang yang nyakitin kita. Kita diminta begitu aja melupakan, mungkin nggak akan lupa. You can forgive, not to forget. Jadi kayak kita kadang-kadang maafin tapi nggak bisa lupa. Ya nggak apa-apa. Feelings negatifnya tuh, negative feelingsnya tuh valid, ada gitu. Tapi gimana kita mampu memaafkan dia adalah pada saat kita berusaha untuk melihat bahwa kita juga punya salah gitu. Jadi teman-teman, pasti kalau kita menaruh empati pada saat kita lagi dijahatin, kita akan semakin menjadi orang yang lebih bijak dan mampu untuk berdamai sama diri sendiri. Bukan buat mereka, tapi buat kedamaian kita sendiri. Oke, Ana. Berarti kesimpulannya mungkin di saat kita pernah melakukan suatu kejahatan, kita tuh harus berani ya Mbak untuk meminta maaf mungkin ya. Dan di saat seseorang yang udah pernah berbuat jahat ke kita itu mau minta maaf ke kita harus berusaha untuk memaafkan mereka, karena kalau enggak justru dampak negatifnya tuh akan banyak ke kita ya Mbak ya. Yang mulai tadi kayak misalnya jadi kita sendiri yang rasanya nggak nyaman, kita sendiri yang merasa jadi apa istilahnya kayak ego kita tuh jadi terserang kayak gitu ya Mbak. Kita sendiri yang merasakan dampak-dampak negatif yang lainnya gitu ya Mbak. Benar-benar. Dan kadang-kadang Nana sering ngerasa nggak, teman-teman sering ngerasa nggak, kalau kita sebel sama orang, sebelnya banget, karena kita marah, pernah disakiti, kita akan ketemu dengan orang yang serupa dengan bentuk yang berbeda. Jadi biasanya kalau kita belum bisa maafin orang tuh, berapa momen kemudian kenapa aku ketemu sama orang kayak yang dulu aku pernah sebelin ya gitu. Ketemu lagi gitu. Artinya kita tuh bukan diminta menghindari orang ini gitu. Kita diminta untuk bisa menghadapi masalah serupa. Kita diminta buat naik kelas. Bisa nggak kita ngadepin masalah kayak gitu gitu. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus punya kemampuan untuk berempati dan memaafkan orang lain dengan mudah, karena itu bukan soal mereka aja tapi tentang proses diri kita supaya kita jadi lebih baik juga ke depannya gitu Nak. Oke, thank you Mbak Ana. Oke, kalau gitu mungkin aku bisa mulai bacain question dari teman-teman positif itu ya Mbak. Boleh Nak. Oke, ini ada pertanyaan dari Anna Fitri Astuti. Bagaimana sebaiknya Mbak ketika sebetulnya kita merasa tersakiti atas perkataan atau perbuatan dari orang tua atau mertua Mbak? Itu lanjutannya mertua. Ya, waduh ini ya aku agak-agak sensitif nih ya kalau kita ngomongin orang tua dan mertua. Yang pertama tuh nggak ada deh orang tua atau mertua yang punya niatan buat menyakiti anak atau menantunya. Aku yakin banget. Kalaupun kata-kata itu menyakiti kita, pasti ada 2 poin. Yang pertama bisa jadi style of komunikasinya yang beda. The way mereka mengkomunikasikan perhatian mereka dengan cara yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua jelaslah soal generasi. Jadi kadang-kadang ini nggak bisa kita pungkiri ya, gap of generation ini tuh akan membuat gaya komunikasi kita tuh jadi beda gitu. Dan di mana-mana, terutama untuk relasi anak dan mertua, menantu, mertua, dimanapun, karena saya juga udah menjadi penantu ya, saya selalu berpikir bahwa mertua itu selalu benar. Itu benar banget.
bukan berarti kita itu kemudian ngalah atau gimana ya, tapi aku cuma berpikir gini, nah, aku suatu saat akan tua juga, aku akan jadi orang tua, aku akan jadi mertua. Kalau aku tuh pengen mendapatkan perlakuan yang baik dari menantuku besok, ini investasiku nih, aku berarti juga harus baik kepada orang tua dan mertuaku. Aku percaya banget itu. Jadi kadang-kadang misalnya gesekan itu terjadi, lebih baik kita diam. Karena diam itu bukan berarti cara kita untuk kalah, tapi kita justru menang gitu. Nah, diikutin aja, diturutin aja. Iya Pak, iya Mah, iya Pokok Bu, gitu. Iya Pak. Jadi walaupun di akhirnya kita itu ngedumel sama pasangan kita, nah ini penting banget kalau kita itu punya satu support system yang bisa kita ajak ngobrol. Kalau udah nikah pasti pasangan ya nak ya. Jadi suami kita, istri kita harus tahu gitu. Nah tapi di depan orang tua maupun mertuanya kita tetap harus baik. Maafin aja. Gimana pun pasti mereka karena udah tua, mereka juga nggak maksud untuk kayak gitu. Suatu saat Anda juga bakalan jadi orang tua, jadi mertua. Pasti kita akan ada di level yang sama kok gitu. Itu sih menurut aku saran based on practice ya dari pengalamanku juga. Oke, thank you Mbak Ana. Sarannya semoga menjawab ya, Mbak. Tadi yang nanya Mbak Ana Fitri Astuti. Oke, ini ada pertanyaan menarik lainnya nih Mbak dari Positive People. Dari RHR_287. Kalau menyakiti seseorang tujuannya untuk mencari perhatian orang itu bagaimana Mbak? Menarik ya Mbak? Ini sebagai pelaku berarti ya, dia sengaja nyakitin orang itu buat cari perhatian. Berarti dia nggak beres nih sama diri kita ya, nah ya. Artinya aku juga percaya sih, nak, kenapa seseorang menyakiti orang lain itu sebenarnya adalah diri dia yang sebenarnya sedang tersakiti, tapi dia tidak sadar dia sedang tersakiti. Makanya aku pengen kita sama-sama belajarin teman-teman untuk bisa mampu maafin orang lain itu nggak mudah. Karena kalau kita belum bisa maafin orang lain, ini jangan-jangan ada yang nggak beres nih sama diri kita. Dan kita tanpa disadari bisa jadi suatu saat akan menyerang orang lain karena diri kita sedang tersakiti. Coba deh, orang yang udah secure, dia nggak akan menyerang orang lain. Orang yang menyerang orang lain itu karena insecure-nya dia, tapi nggak sadar. Nana kan sering dengar ya, kalau menurut beberapa literatur, kesehatan mental itu adalah ilmu tentang kesadaran diri. Pada saat teman-teman nggak sadar, apa yang kalian rasain saat disakiti, nggak sadar, dan kemudian berusaha untuk denial dari perasaan disakiti itu dengan cara marah dan menyakiti orang itu tanpa memaafkan mereka, akhirnya kita defense, kita kabur dari situasi itu. Apa yang terjadi? Kita akan menjadi pelaku loh kalau kita tidak menyadarinya. Kenapa kita perlu menyadarinya? Supaya kita tahu, berempati. Oh ternyata disakiti gini nggak nyaman ya. Aku kecewa, aku sedih. Itu valid. Tapi bagaimana kita mampu menerima dan memaafkan itu proses yang menurut aku juga pendewasaan ya, gitu. Dan efeknya apa? Kita akan secure sama diri kita. Jadi kalau orang yang berusaha mencari perhatian orang lain dengan menyakiti, ini benar banget. Banyak orang yang insecure dengan cara menyerang orang lain. Contoh nih, nyinyir. Orang yang nyinyir, itu pasti orang yang sedang tersakiti. Dia yang lagi insecure. Kalau dia udah secure, dia nggak akan mungkin melakukan itu. Nah, gimana caranya supaya kita nggak jadi orang yang nyinyir, yang menyakiti orang lain? Buatlah boundaries yang aman untuk diri kita supaya kita itu nggak tersakiti gitu. Jadi gimana? Ya memaafkan. Kalau kita bisa punya kedekatan yang cukup relasinya baik, asertif, closure. Self disclosure ini tuh salah satu poin yang menurut aku beda sama agresif ya. Nggak kita menyerang dia gitu, tapi ngomong dengan baik tanpa menyakiti orang itu, tapi kita ungkapin perasaan kita. Masalah dia tidak bisa menerima apa yang kita ungkapkan dari hati kita, itu bukan masalah kita, itu masalah dia. Tugas saya adalah saya closure kepada orang ini untuk minta maaf dan untuk meluruskan masalah. Kalau dia belum bisa nerima, it's not my business, it's yours. Itu masalah kamu. Dan habis itu hidup kita tenang. Kita nggak punya insecurity lagi dan nggak perlu menyerang orang lain lagi gitu. Nah, ini proses yang tidak mudah ya guys. Oke, wah, berarti sebenarnya ketika kita itu dihadapkan dengan berbagai situasi, kita itu harus pintar-pintar menangani hal itu ya Mbak. Entah itu kayak
misalnya kita harus bisa untuk memaafkan orang lain, atau mungkin kita yang justru meminta maaf gitu ya Mbak. Walaupun dua hal tersebut tuh nggak mudah untuk dilakuin ya Mbak Ana. Sangat sih, kadang-kadang kalau aku ya, nah, aku berusaha untuk minta maaf duluan atau closure kepada orang lain. Even aku nggak salah, tapi aku minta maaf, itu bukan buat orang itu, tapi buat kedamaian hatiku sendiri sih. Tapi memang ada beberapa poin yang kita udah minta maaf, tapi ternyata orang itu tetap nggak ini, ya udah, yang penting aku udah minta maaf. Kalau aku sih gitu. Dan aku berusaha untuk ya menikmati proses untuk berdamai sama perasaanku yang mungkin masih tersakiti, tapi aku setidaknya sudah closure ke dia dan aku berharap bisa berproses seiring jalannya waktu gitu. Oke. Oke Mbak Ana, mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya Mbak Ana sebelum kita closing di live kali ini. Ini ada pertanyaan menarik juga dari Mbak Arvia 28. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita agar bisa menerima atas perilaku orang lain yang kurang baik ke diri kita Mbak Ana? Oke, singkat nih ya, tadi kita udah bahas juga yang pertama nih teman-teman, posisikan diri kamu jadi orang itu. Anggap kalian itu lagi nonton drama nih. Kita sebenarnya coba posisikan tuh bukan sebagai uh, apa penonton. Kita posisikan sebagai lakonnya dulu. Ketika kita disakiti, self talk apa yang muncul? Pasti marah-marah kan. Jadi gue disakiti, diselingkuhi, sebel banget, kesel banget. Mungkin kita ngomong yang sangat negatif sama orang itu. Itu diungkapkan, nak. Itu cara kita untuk bisa mengartikulasikan kemarahan kita. Tapi dengan cara yang tadi, yang positif. Artinya kadang-kadang kita nggak bisa langsung ke orangnya gitu. Ya udah kita ngomong sendiri gitu. Kayak sebel banget nih, itu tuh nggak apa-apa diungkapin, diluapin dulu gitu. Terus yang kedua, coba diperlembut. Ini orang kenapa ya jahat sama aku ya? Coba dilihat lagi. Orang itu berproses. Bisa jadi dia sekarang jahat banget, nyakitin kita. Tapi suatu hari mungkin kita yang nyakitin dia atau dia akan baik sama kita. Oh ya udahlah, suatu saat dia akan baik kok. Mungkin dia belum baik aja sama aku. Mungkin dia belum nyenengin aja sama aku. Jadi dengan kata-kata yang kita lembutin tentang kritik kita kepada orang itu akan kita gunakan untuk bisa mereframe apa yang sedang kita lihat dari situasi itu. Nah, pada saat kita mereframe, Nina, aku sih berusaha untuk gini, kenapa ya orang ini tuh tega banget ngelakuin itu? Coba kita lihat, sampai aku analisis nih keluarganya kayak apa. Oh, pantesan dia begini gitu. Oh, dia pernah dibully. Oh, dia begitu, dia begini. Dengan cara kita tahu behind dia melakukan kejahatan itu ke kita jadi punya pemakluman dan kita bisa memaafkan dia pelan-pelan. Terus yang kedua, aku ingat-ingat lagi. Emang aku manusia yang perfect tanpa pernah menyakiti orang lain? Enggak kan? Aku ingat-ingat kejahatan yang pernah aku lakuin, nak. Jadi pada saat aku disakiti, aku ingat-ingat kejahatan yang pernah aku lakukan, even nggak sama orang itu, tapi sama orang yang lain. Dengan cara itu aku bisa merangkul diriku yang sedang tersakiti. Ya udahlah, nah, orang manusia juga nggak ada yang sempurna. Kamu juga pernah jahat kan? Emang siapa kamu sampai nggak mau maafin dia? Aku gituin, nah, gitu ke diriku. Jadi akhirnya aku berusaha untuk berpikir bahwa Tuhan aja mau maafin umatnya yang lagi bertobat. Emang siapa kita gitu? Nah, dengan cara kita merangkul diri kita dan orang lain yang menyakiti kita tanpa arogansi, disitulah sebenarnya kita sedang melatih kemampuan emosi kita dan mental kita yang lebih cerdas dalam menghadapi situasi yang sakit atau penuh luka. Semakin banyak teman-teman belajar, ini yang membuat teman-teman semakin tough, semakin happy, semakin menemukan kondisi mental yang lebih sehat. Maafkan mereka bukan untuk mereka. Maafkan mereka untuk diri kita sendiri. Itu poin yang paling penting pada saat teman-teman tersakiti. Jangan dibalas menyakitinya. Justru ada yang akan merasa tersakiti kalau kita balas. Tapi maafkan dia untuk kedamaian hati kita, bukan untuk mereka. Oke, wah insightful banget nih Mbak Ana. Jadi sebenarnya itu semua balik lagi ke kita ya Mbak. Gimana kita bisa belajar untuk memaafkan seorang yang mungkin udah menyakiti kita ya Mbak. Betul Oke Mbak. banget. Mungkin aku pengen simpulin sedikit nih live kita di malam hari ini. Jadi mungkin kita sebagai manusia tuh pasti pernah ya Mbak yang namanya disakiti orang lain. Nah tapi sebenarnya gimana cara kita merespon
hal yang menyakitkan tersebut itu balik lagi ke kita mau respon secara positif atau kita mau respon secara negatif. Nah, tapi mungkin di sini teman-teman yang udah dengerin dari awal kita bisa paham bahwa dengan kita itu berusaha buat memahami diri kita terlebih dahulu, mungkin kita punya trauma-trauma di masa lalu atau mungkin kita tuh istilahnya kayak pernah tersakiti juga tuh sama orang lain dan akhirnya menumpuk-numpuk dan kita tuh sempat kepikiran apa kita mau buat jahat juga ya ke orang lain. Nah, tapi sebelum kita berbuat kejahatan tersebut, cobalah kita untuk bisa menerima kejadian tersebut, memaafkan kejadian tersebut dan lebih memahami diri kita sendiri gitu ya Mbak Ana ya. Iya, benar banget. Kalau memang ini kan banyak pertanyaan ya. Kalau memang orang ini sudah menyakiti kita berkali-kali, kita lihat dulu dia ada di circle mana. Ini yang sering aku bahas di salah satu channel YouTubeku yang cukup waktu itu satu episode ini tuh cukup viral ya. 1 juta orang lebih nonton khusus buat episode ini, cara berdamai sama diri sendiri. Ya udah, artinya penting loh makin kita tumbuh dewasa, kita membuat circle dalam pertemanan dan kehidupan relasi kita. Dulu mungkin dia di circle 1. Pada saat dia menyakiti kita berkali-kali, mungkin bukan saatnya kita untuk menjadikan dia di circle 1 lagi. Orang ini berubah. Jadikan dia di circle 2 tanpa bermaksud memutuskan silaturahmi. Artinya di circle 2 ini kita tidak terlalu menganggap masalah itu secara personal. Aku kalau orang ini di circle 1 ini sekarang ini adalah pasanganku, suami aku, orang tuaku gitu kan. Jadi orang-orang yang benar-benar kalau ngasih masukan dan kalau mereka terluka tuh aku akan ikut terluka. Jadi artinya mereka akan memberikan poin yang pasti akan mempengaruhi hidupku. Nah, circle 2 ini adalah sahabat-sahabat yang mungkin akan berubah. Jadi kalau misalnya dia suatu saat akan menyakiti kita, kita nggak akan baper duluan karena kita nggak punya ekspektasi buat masukin dia di circle 1 gitu. Di circle 3 beda lagi. Nah, kadang-kadang yang tadinya kita masukin di circle 1 nih, misalnya orang keluarga kita. Lalu kemudian kita bisa memutuskan dia di circle 2 kalau kita melakukan perceraian. Kalau anak orang tua kayaknya nggak mungkin ya. Kalaupun iya, mungkin teman-teman cukup mengurangi intensitas untuk bertemu, tapi tetap relasi itu dijaga karena apa? Ya karena tadi gitu. Tugas kita adalah tetap baik meskipun kita tidak dibaikin sama orang lain. Poinnya adalah dengan membuat circle dan bertumbuh sebagai diri kita. Itu sih, Mbak. Oke, Mbak Ana. Mungkin Mbak Ana bisa nih kasihin sedikit statement buat teman-teman yang mungkin sedang berusaha buat dealing dengan situasi ini, buat positive people di sini, Mbak Ana. Oke, teman-teman semuanya, thank you banget ya. Sampai malam juga masih rame nih malam ini di live bareng sama aku sama PDC Menana ya. Aku pengen sampaikan bahwa ya memang nggak mudah kalau kita disakiti orang lain. Tapi coba kalau disuruh milih, kalian lebih milih menyakiti atau disakiti? Coba jawab. Sebagai manusia, pasti kita lebih memilih disakiti. Karena menyakiti adalah luka yang lebih sakit daripada disakiti. Jadi pada saat teman-teman mendapatkan perilaku yang tidak nyaman, coba kita lihat lagi, kita sadari apa yang muncul perasaannya. Diterima pelan-pelan. Siapa tahu orang yang menyakiti kita itu sedang menjalankan perannya dalam kehidupan kita yang membuat kita bisa bertumbuh. Kalau mindset itu kita punya, kita akan menikmati perjalanan kita meskipun kita disakiti. Jangan-jangan ketika kita disakiti, kita sedang belajar untuk tidak menyakiti orang lain. Jadi ngomong kayak gini nggak mudah prakteknya, perlu dilatih terus. That's why APDC Indonesia ada buat kalian dengan konten-konten positifnya, buat positive people, IG live yang selalu ada. Ya kita geser ya nak, tadinya bisa Sabtu karena besok libur kita ganti hari ini biar rame, dan bener kan rame. Dan aku juga pengen pesan ke teman-teman, kalau memang teman-teman butuh pertolongan, ask for professional, silahkan teman-teman bisa klik link bio APDC Indonesia karena banyak psikolog di Indonesia yang bisa membantu kalian, terutama di APDC. Kenapa sih ke psikolog itu bukan berarti gangguan jiwa, tapi ketika kalian butuh satu support yang bisa membuat hidup kalian lebih baik. Nah, itulah kenapa APDC ada untuk teman-teman semuanya. Itu aja nak, thank you banget udah bagus banget hostingnya sore ini. Dan buat yang menyakiti maupun disakiti, coba lihat lagi lebih dekat luka itu nyata, tapi bukan tugas kita untuk menghindarinya. Kita terima pelan-pelan, ibaratnya jatuh Nina, kebentur, darahnya masih ngocor-ngocor, dipaksa dibuka. Awalnya sakit, tapi lama-lama luka itu kering. Tapi
Tapi kalau kita jatuh, darahnya sampai bocor gitu ya, kita tutup terus luka itu. Ketika kebentur lagi, sakitnya lebih sakit loh. Jadi pertama tuh dibuka pelan-pelan, dan silahkan membuka luka itu bersama orang yang Anda pilih. Bisa profesional, bisa sahabat, bisa keluarga. Selamat menikmati luka, karena hidup itu nggak mungkin tanpa luka. Terima kasih, Nak. Oke, Mana, thank you. Buat Positive People, jangan lupa follow IG APDC dan juga podcastnya APDC. Oh ya nih, buat Positive People yang pengen kenal lebih jauh tentang Mbak Ana, bisa coba kenal Mbak Ana lebih jauh lewat mana aja nih, Mbak Ana? Ya, lewat tentunya APDC ya, analisa IG-nya, ada YouTube juga, teman-teman. Tapi aku pengen nih Positive People ini boleh banyak ngobrol sama Mimin APDC karena kita lagi berpikir apa ya platform konten yang bisa kita angkat untuk lebih menyehatkan mental teman-teman semuanya. Dan jangan lupa follow Nana juga ya, Nana Hamid ya, Nak. Iya, Mbak. Oke, thank you Oke, semuanya. makasih banyak teman-teman Positive People. Makasih Mbak Ana. Selamat malam. Sama-sama, malam. Disimpan di IGTV ya, guys. Bye.